Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bunga Raffles. Jadi di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal dari Tugas Data Science kelas B. Selanjutnya, Mas. Perkenalkan kelompok kami yaitu pertama saya Filas Yakura Zinda dengan NIM 522. Lalu ada Mas Nandi Sunandar dengan NIM 576. Ada Mas Ilham dengan NIM 578. Lalu Mas Marcel dengan NIM 552, dan Mas Ahmad dengan NIM 535. Lalu mengenai jurnal paper yang dibahas yaitu dengan judul Sleep Quality, Duration, and Consistency are Associated with Better Academic Performance in College Student. Jadi paper ini berasal dari jurnal Nature Partner Journal Science of Learning yang diterbitkan pada 2019. Oke, saya akan melanjutkan pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Kualitas, durasi, dan konsistensi tidur merupakan faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif manusia. Banyak penelitian yang telah melakukan survei antara hubungan tidur dan fungsi kognitif yang masih kurang pada data kuantitatif untuk sebagai ukuran objek dalam menilai secara langsung antara hubungan tidur dan kinerja akademis. Tidur memberikan fungsi penting untuk oksidasi memori yang memungkinkan kita mengingat apa yang telah dipelajari. Kinerja akademik yang baik selain efek tidur pada oksidasi memori, kurang tidur juga merupakan kaitan dengan perhatian dan kondisi yang buruk. Selanjutnya juga ada penelitian pada depresi tidur bahwa kontrol yang menunjukkan bahwa kurangnya tidur maka tidak akan meningkatkan kelelahan dan ngantuk, tapi malah memperburuk kinerja kognitif. Baik, yang selanjutnya merupakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara kualitas durasi dan konsistensi tidur dengan kinerja akademik pada mahasiswa perguruan tinggi. Yang kedua, di sini ada apakah ada perbedaan gender dalam hubungan tersebut? Apakah ada efek jangka pendek dan jangka panjang dari tidur pada kinerja akademik? Dan yang ketiga, bagaimana alat pelacak aktivitas yang dapat dipakai atau dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek tidur secara objektif dan kuantitatif. Selanjutnya di sini ada tujuan, di mana tujuan ini untuk menyediakan bukti kuantitatif dan objektif bahwa kualitas durasi dan konsistensi tidur yang lebih baik sangat berhubungan dengan kinerja akademik yang lebih baik di perguruan tinggi. Untuk memahami perbedaan gender dalam kualitas tidur dan prestasi akademik juga menjadi tujuan dari penelitian ini. Nah, proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji ataupun proses kualifikasi dari 100 sukarelawan, di mana 47 diantaranya merupakan perempuan, siswa yang mengikuti kursus pengantar kimia dalam Institut Teknologi Massachusetts berpartisipasi dalam penelitian. 7 peserta dikeluarkan karena kurang menggunakan Fitbit, 3 karena kehilangan perangkat, dan 2 karena kinerja akademik rendah. Jadi totalnya ada 88 peserta yang selesai. 45 diantaranya perempuan, dan 85 adalah mahasiswa baru. Rata-rata usia adalah 18-19 tahun. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu Fitbit Up. Penelitian dibantu dengan menggunakan tools berupa Fitbit Up dengan melacak tidur mereka secara objektif dan ekologis. Fitbit merupakan kombinasi pergerakan pemakaiannya dan pola detak jantung untuk memperkirakan durasi dan kualitas tidur. Kualitas peserta dilacak menggunakan Fitbit Change HR. Untuk menentukan kualitas tidur, perangkat Fitbit mengatur variabilitas
detak jantung pemakainya dengan berfluktuasi selama transisi antara tahapan tidur yang berbeda. Fitbit dapat diperkirakan tahapan tidur secara akurat. Namun tidak ada bukti yang dipublikasikan bahwa skor kualitas tidur Fitbit 1 sampai 10 mewakili penilaian kualitas tidur yang valid. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Jadi pembahasan mengenai penelitian ini analisis statistik untuk menguji hubungan antara ukuran tidur dan kinerja akademik pada mahasiswa perguruan tinggi. Jadi terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada kualitas tidur atau sleep quality, durasi tidur atau sleep duration, konsistensi tidur atau sleep konsistensi, dan waktu bangun rata-rata atau average wake up time. Kinerja akademik yang digunakan adalah nilai kuis dan ujian tengah semester. Dalam penelitian ini terdapat 9 kuis dan 3 kali UTS. Penulis juga membagi sampel menjadi 2 kelompok berdasarkan gender untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam hubungan antara tidur dan kinerja akademik. Secara keseluruhan, kualitas, durasi, dan konsistensi tidur yang lebih baik berkorelasi dengan nilai yang lebih tinggi. Ukuran tidur menyumbang hampir 25% dari varians dalam kinerja akademik. Penulis juga menemukan terdapat perbedaan antara gender dalam hubungan tidur dan kinerja akademik. Secara spesifik, kualitas tidur memiliki pengaruh lebih besar pada nilai mahasiswa perempuan daripada mahasiswa laki-laki. Sedangkan durasi tidur memiliki pengaruh yang lebih besar pada nilai mahasiswa laki-laki daripada mahasiswa perempuan. Penulis mengatakan bahwa tidur yang baik meningkatkan kemampuan mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya, serta meningkatkan fokus dan motivasi saat belajar dan mengikuti tes. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Oke, saya lanjutkan hasilnya. Hasilnya itu data yang kita penelitian diambil yaitu pada median tidur. Median tidurnya itu jam 1:47 menit yaitu pagi. Standar deviasinya diambil pada semua sampel waktu tidur yaitu 2 jam 11 menit. Standar deviasi rata-rata waktu tidur pas peserta adalah 1 jam. Pada median bangun itu rata-rata bangunnya jam 9:12 menit yaitu pagi. Standar deviasi yang diambil pada waktu bangun yaitu 2 jam 2 menit. Dan rata-rata waktu bangun peserta yaitu 54 menit. Dari peneliti ambil contoh yaitu waktu tidur. Peserta itu dari peserta 1 sampai peserta 82 rata-rata diambil yaitu 6 jam 45 menit dengan indeks HAL yaitu 0,01. Dari waktu tidur peserta yang pada saat tidur sebelum median waktu tidur memiliki skor yang lebih tinggi yaitu peserta 77,25% dengan standar deviasi adalah 13,17%. Dibandingkan dengan peserta tidur setelah melakukan median waktu tidur, yaitu keseluruhan waktu tidur para peserta yaitu 70,68% dan dengan standar deviasi adalah 11,01%. Selanjutnya pada waktu bangun diambil pada 1 peserta atau orang sampai 80 orang dengan mengambil indeks 6,43 dengan menggunakan HAL yaitu 0,01. Peserta yang bangun sebelum waktu tidur atau bangun rata-rata memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 78,25% dan standar deviasi 9,33%. Maka dibandingkan dengan peserta yang bangun pada median waktu bangun yaitu 69,63% dengan standar deviasi 14,38%. Namun tidak ditemukan
sebuah interaksi antara waktu tidur dengan bangun pada peserta 1 sampai 82 pada indeks 0,666 atau dengan hal 0,42. Setelah itu dilakukan sebuah korelasi yang signifikan antara positif dengan rata-rata waktu tidur dan rata-rata waktu bangun. R86 peserta sampai 86 yaitu 0,68 dengan hal kurang dari 0,0001. Bahwa siswa yang tidur lebih awal cenderung juga bangun lebih awal. Dengan rata-rata tidur peserta sepanjang semester adalah 7 jam 8 menit dengan standar deviasi pada semua sampel tidur 1 jam 48 menit. Standar deviasi rata-rata durasi tidur pada peserta yaitu 41 menit. Durasi tidur pada sepanjang semester atau sleep duration dan skor keseluruhan R86 sama dengan 0,38 dengan hal kurang dari 0,0005. Menunjukkan bahwa jumlah tidur yang lebih banyak memiliki kaitan dengan skor keseluruhan yang lebih tinggi. Bisa ambil dari contoh gambar kedua. Dan juga pada contoh selanjutnya pada korelasi negatif yang signifikan antara intensitas tidur dan skor keseluruhannya. Pada minus 0,36 dengan hal kurang dari 0,01. Bahwa semakin besar ketidakkonsisten durasi tidur dikaitkan dengan skor atau pada gambar dari gambar ini. Jadi yang pada saat korelasi positif mengangkat agak tinggi skornya dan itu menurun untuk yang korelasi negatif. Dari penelitian ini, bahwa penelitian mereka memberikan bukti bahwa empiris bahwa tidur yang baik dapat meningkatkan kinerja akademik pada mahasiswa perguruan tinggi. Penulis juga memberikan beberapa saran praktis untuk meningkatkan kualitas durasi dan konsistensi tidur, seperti menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindar paparan cahaya biru sebelum tidur, dan mengatur suhu ruangan yang nyaman. Penulis menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang manfaat tidur bagi kesehatan fisik dan mental serta prestasi belajar. Jadi sekian kurang lebih dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.